Praktik coaching tugas ruang kolaborasi modul 2.3 Guru Penggerak Angkatan 9 oleh Yumna Fathiha Fuadi, SD Negeri Magelang 6, Kota Magelang. Kelompok 4 Nailatus Hadiah, SDIT Ulul Albab Pekalongan, dan Yumna Fathiha Fuadi, SD Negeri Magelang 6, Kota Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini, Bu Yumna? Alhamdulillah baik sekali, Bu Naila. Baik. Keluarga sehat ya, Bu Yumna ya? Alhamdulillah Bu, sehat semua. Alhamdulillah, baik-baik. Oke, kita punya waktu 15 menit nih, Bu Yumna. Kira-kira apa nih yang akan Bu Yumna bicarakan atau sampaikan hari ini? Apa ya Bu? Saya itu lagi galau Bu. Jadi ada satu murid saya, namanya Nilo. Anak tersebut, ya memang kalau jalannya saya di kelas 1 selama ini kan saya harus mengajari materi, juga harus mengajari calistung ya Bu ya. Tapi untuk Nilo ini kok saya ngerasa sampai saat ini saya masih susah sekali mengajari calistumnya. Yaitu baru bisa membaca itu baru satu suku kata saja Bu. Ca, cicu, seperti itu, babibu. Untuk misalnya 3 huruf itu kok belum bisa. Terus misalnya bola itu dia hanya bisa baca punya saja, lanya yang belakang dia udah lupa seperti itu. Jadi terus terang itu tuh gimana ya? Ya menghambat saya, jadi kepikiran juga selama ini Bu. Oke, baik. Berarti ada satu anak ya, Bu Yumna ya, yang belum lancar calistumnya, terutama pada bacanya, karena tadi Bu Yumna sampaikan bacanya baru bisa satu suku kata, seperti itu ya Bu Yumna ya. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Yumna pengen dapat apa ini? Ya, saya pengen dapat pencerahan ya Bu ya, maksudnya apa ya? Ya supaya anak tersebut itu bisa mengalami peningkatan yang signifikan seperti itu Bu. Tidak seperti ini terus. Nah, kalau selama ini Bu Yumna mengamati dari anak tersebut nih, Bu Yumna pengennya anak tersebut idealnya seperti apa gitu? Ya idealnya lancar membaca ya Bu ya. Kalau menurut saya karena di kelas 1 itu tidak perlu menghafal materi, itu kuncinya hanya lancar membaca. Kalau sudah lancar membaca, kemudian bisa memahami soal dengan baik, materi itu mengikuti. Jadi harapan saya di Nilo ini ya, anak tersebut saya pengennya bisa lancar membaca seperti teman-temannya yang sudah lancar membaca. Oke, baik. Berarti harapannya biar nantinya si Nino ini bisa lancar baca dan bisa memahami soal gitu ya. Nanti betul. Kalau nantinya bisa baca lancar, nanti materi akan mengikuti gitu ya, bisa memahami. Ya. Nah, kira-kira dari murid tersebut nih, pada level berapa ini kalau dari 1 sampai 10 gitu? Muridnya? Ya. Muridnya masih level 5 kayaknya Bu. 5. Iya, karena saya ngerasa masih susah. Dengan temannya itu apa ya, jaraknya itu ketimpangannya ya lumayan jauh. Kalau teman-temannya itu yang termasuk di bawah itu kan ya paling tidak sudah bisa satu kata, satu kalimat itu bisa tapi terbata-bata. Ataupun ada yang bisa tapi huruf eng terus mati di belakang rusak, itu belum bisa. Nah, sedangkan kalau yang anak ini, yang Nilo tadi itu ya benar-benar baru satu suku kata saja.
Jadi ketimpaannya agak jauh. Saya tuh hanya khawatir bahwa anak itu nantinya akan minder, Bu, akan kecil hati. Karena ya namanya anak yang kurang itu kan dia pasti lama-kelamaan akan muncul minder ya, Bu, ya. Teman-temannya sudah bisa, kok saya belum bisa, seperti itu. Nah, ini yang saya amati juga anak ini lama-lama kok jadi lebih pendiam dibanding dengan dulu pas awal-awal masuk di kelas 1 ini. Oke, baik. Kalau levelnya 10 mungkin agak susah ya Bu Yumna ya, karena ini masih di level ini nih. Kira-kira kalau Bu Yumna sendiri pengennya si anak tersebut di level berapa gitu? Ya minimal 8 ya Bu ya. 8 ya. ya. Kalau perlu bisa sampai 10. Kalau level 8 itu kan menurut saya dia lancar membaca. Ya mungkin kalau memahami soal itu agak susah nih Bu kalau kelas 1. Nah di level 10 itu nanti lancar membaca dan memahami soal. Itu kalau di kelas 1. Berarti pengennya di level 8 ya? Ya minimal, ya. Minimal ya. Memahaminya mungkin dulu lah gitu ya. Betul. Nanti memahaminya saya rasa sih seiring dengan berjalannya waktu, asalkan dia setiap hari belajar, setiap hari juga mendengarkan penjelasan guru di dalam kelas, saya rasa pemahaman itu akan meningkat. Iya. Oke. Apa nih yang bisa Bu Yumna lakukan biar si Nino ini bisa levelnya 8 gitu? Nah, kalau selama ini yang sudah saya lakukan ya Bu ya, saya sudah manggil orang tuanya, saya ceritakan anaknya seperti ini. Kemudian setelah memanggil orang tua, saya juga tawarkan kalau misalnya saya adakan tambahan pelajaran di dalam kelas bagaimana Pak, gitu kan. Alhamdulillahnya setuju. Kemudian ini sudah berjalan setelah STS kemarin Bu, dari setelah STS itu sampai ini setelah mulai SAS ya mungkin kurang lebih 3 bulan ya Bu ya, ini sudah melaksanakan tambahan pelajaran bersama saya. Tidak lama sih Bu, setiap hari 1 jam di luar pembelajaran. Ada juga teman-teman yang ikut tapi hanya sedikit. Kemudian juga ketika misalnya selesai pelajaran atau pergantian jam pelajaran itu juga saya biasanya membagikan semacam permainan, ada kartu huruf, ada buku-buku bacaan untuk anak-anak. Itu saya harapannya sih sebenarnya anak-anak seperti Nilo dan yang lain itu bisa lebih lancar membaca. Seperti itu Ibu yang sudah saya lakukan. Oke. Berarti sudah ada itu ya Bu ya, sudah ada tindak lanjut yaitu salah satunya dari manggil orang tua, terus kemudian tambahan kelas, ya tambahan jam pelajaran, ada juga nanti permainan-permainan dengan kartu huruf dan sebagainya gitu. Selain itu, ada nggak Bu kira-kira usaha yang lain gitu yang bisa biar si Nino ini bisa terwujud lancar membacanya perlahan-lahan gitu? Apakah ada hal yang lain? Hal yang lain sebenarnya Nilo itu juga sudah saya dudukkan di depan saya sih Bu, karena kan anaknya memang jarang fokus, maksudnya dia itu fokusnya itu rentangnya pendek sekali. Saya sudah menjelaskan, padahal di depan sendiri juga tetap kadang itu dia belum mudeng maunya apa gitu, perintah saya itu apa, itu kayak dia belum bisa mencerna dengan baik. Terus selain duduk di depan, sebenarnya saya ada rencana sih Bu, karena dulu saya pernah juga mengalami anak seperti ini. Itu mau saya mungkin konsultasikan dengan orang tuanya supaya bisa dibawa ke yang lebih ahli Bu. Karena kalau misalnya itu kekhawatiran saja sih Bu, sebenarnya kekhawatiran saja. Karena kalau yang dulu anak yang pernah saya ajar itu ternyata setelah diperiksakan di psikiater itu anak tersebut mengalami yang namanya disleksia. Nah, saya khawatir Nilo ini juga mengalami hal yang sama, karena ketika menulis itu belum bisa dibaca sama sekali, tulisannya masih acak, dia tidak bisa dibaca gitu lah Bu. Jadi harapan saya nanti saya pengen ketemu dengan orang tuanya lagi, lalu saya tawarkan apakah nanti bisa Nilo ini diperiksakan psikiater yang lebih ahli, kemudian kita bisa mendapatkan solusi dari hal tersebut. Cuma saya tuh ragunya karena kadang itu orang tua kan ketika saya ngomong seperti ini kadang ada juga yang tidak menerima ya Bu.
saya khawatirnya di situ juga. Takutnya nanti saya ngomong begini, orang tuanya tidak terima atau mungkin malah marah dan mungkin tidak setuju seperti itu, Ibu. Kalau menurut Bu Yumna nih, biar orang tuanya tidak merasa tersinggung dan marah, karena ini kan untuk kebaikan bersama, nggih. Menurut Bu Yumna, apa yang Bu Yumna lakukan biar nantinya si orang tuanya bisa menerima dengan legowo gitu? Ya mungkin apa ya? Mungkin dengan memperlihatkan hasil-hasil selama belajar di sekolah ya Bu ya, dan di kelas ini misalnya memperlihatkan hasil STS, hasil EAS sekarang, kemudian juga saya harus menggunakan kata-kata yang baik kepada orang tuanya, harus benar-benar hati-hati, pelan-pelan supaya tidak menyinggung dan memastikan bahwa ini itu semata-mata ya demi kebaikan anak-anak kita bersama. Itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira mau dilakukan kapan nih Bu Yumna untuk bertemu dengan orang tuanya ini? Kira-kira ya mungkin setelah STS Bu. STS SAS. Ini kan saya baru melaksanakan SAS baru 2 hari. Nah ini nanti setelah SAS 2 hari setelah selesai, nanti kan saya ngoreksi, setelah selesai tadi dapat nilai dan nilai anak-anak sudah ada, mungkin sebelum menerima rapot saya laporan dulu ke orang tuanya, terutama anak ini. Nanti saya laporkan bahwa anak ini tuh seperti ini Pak hasilnya, atau Bu coba dibaca ini hasilnya seperti ini. Nah mungkin ya setelah SAS ini selesai. Oke, baik. Berarti harapannya nanti setelah SAS bisa bertemu dengan orang tua Nino, terus kemudian bisa berbicara dengan baik dengan orang tuanya, dan semoga orang tuanya bisa menerima nggih Bu ya, dengan cara tadi ya Bu Yumna ya, biar bisa menerimanya dengan legowo gitu Bu ya. Nah, kalau kita kan sudah di ujung sesi nih Bu, apa yang dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, pencerahan sih ya Bu ya, setelah ini saya terus menjadi ada gambaran, oh apa yang harus saya lakukan berikutnya. Kemudian setelah itu kira-kira kapan juga akan saya laksanakan, karena sebelumnya tadi saya juga belum ada gambaran kapan ya, hanya di angan-angan saja sih Bu. Tapi setelah menjalani sesi ini insya Allah jadi lebih terarah dan punya target, itu aja Bu. Oke, baik. Nah, karena kita kan sudah dari awal ya sampai terakhir tadi sudah ada percakapan seperti ini, saya pengen tahu hasilnya ke depannya nih dari hasil pertemuan dengan orang tua. Nah, kira-kira kita bisa bertemu kapan nih? Biar saya juga pengen tahu nih hasil sama orang tuanya bagaimana gitu. Oh iya, ya mungkin kalau tindak lanjut ya berarti ya Bu ya. Kalau tindak lanjutnya mungkin setelah saya bisa bicara dengan orang tua, dan semoga saja orang tuanya bisa gercep, bisa legowo, terus langsung dibawa ke psikiater. Nah setelah dibawa psikiater itu nanti kita bisa tahu jawabannya Bu, apakah anak tersebut memang ada maksudnya kekurangan di situ atau tidak. Ya semoga saja tidak. Kalau misalnya tidak, ya kita lanjutkan lagi program-program yang kemarin sudah terlaksana. Kalau misalnya tidak, ya terapi dulu seperti itu. Jadi saya harap setelah besok itu ada pertemuan dengan orang tua, 1 minggu kemudian itu saya sudah mendapatkan hasil apakah anak tersebut itu bisa kita treatment sendiri ataupun harus ditreatment oleh yang ahli seperti itu. Jadi mungkin ya 1 minggu setelah pertemuan dari orang tua. Oke, baik. Saya tunggu ya Bu Yumna. Berarti setelah 1 minggu bertemu dengan Bu Yumna, insya Allah kita bertemu lagi bagaimana tindak lanjutnya biar kita bisa bercakap-cakap kembali. Terima kasih Bu Yumna atas percakapan kita hari ini. Semoga memberikan pencerahan yang luar biasa ya dari Bu Yumna ya. Dan semoga nanti berhasil dan semoga nanti orang tua bisa menerima dengan baik gitu nih. Amin. Oke, terima kasih Bu Yumna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Naila. Waalaikumsalam Bu Yumna. Alhamdulillah, ceria sekali sepertinya Bu. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah harus tetap ceria ya Bu Yumna ya. Iya, betul. Semangat ya Bu Alhamdulillah sehat ya. semuanya. Ya. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat Bu? Ya, semangat, insya Allah semangat. Alhamdulillah. Sehat-sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Berarti perasaannya bahagia, sehat ceria ya Bu ya. Oke. Oke, insya Allah, insya Allah. Ya, Terus terima bahagia. kasih Ibu. Iya, kita bertemu lagi. Ibu, di sesi ini apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau ceritakan? Iya nih Bu Yumna, saya ingin cerita nih dengan Bu Yumna ya. Iya. Jadi di kelas kami, kelas 4, saya mengajar kelas 4B, itu ada satu anak yang dari awal pembelajaran itu anak tersebut belum bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Artinya si anak tersebut gini, ketika mengerjakan soal dia kurang semangat, ketika belajar pun dia kurang semangat, terus kemudian ketika bermain malah dia tambah semangat gitu ya. Jadi ketika belajar itu motivasi belajarnya itu kurang sekali, dan itu pun tidak hanya di kelas saya saja, tetapi di guru mapel pun yang lain juga seperti itu. Oh, jadi ada anak yang semangat belajarnya yang masih kurang ya Bu ya. Okay. Itu kalau Ya, dibandingkan dengan teman-teman yang lain bagaimana Bu? Apakah ada juga yang seperti itu atau hanya satu? Kalau selama ini saya amati, kalau dari awal semester ada beberapa, cuman ini nih sampai akhir semester ini ada satu nih yang tertinggal ini, dan saya jadi PR buat saya ini caranya bagaimana gitu ya biar anak itu tersebut bisa termotivasi belajarnya gitu. Oke, berarti yang ingin Ibu hasilkan adalah bagaimana supaya anak tersebut bisa termotivasi belajarnya gitu ya. Iya, betul sekali Bu Yumna. Lanjut apa Bu ukuran keberhasilan Bu kira-kira dari sesi ini nanti Bu menurut Ibu sendiri? Oke, ukuran keberhasilan dari sesi percakapan kita ini saya berharap nanti saya mendapatkan solusi bagaimana caranya agar si anak tersebut termotivasi belajarnya, terus kemudian dia enjoy dalam belajarnya, dia mengerjakan tugasnya tepat waktu, tidak nanti-nanti, dan ya oke, boleh bermain tetapi ada waktunya seperti itu. Jadi saya pengennya si anak tersebut termotivasi belajar, dan akhirnya nanti selanjutnya adalah mengerjakan soalnya atau tugas-tugasnya itu bisa selesai dengan tepat waktu gitu. Oke, itu tadi ukuran keberhasilannya ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa yang membuat Ibu itu kesulitan selama ini? Oke. Atau hambatan apa? Ya, hambatan saya selama ini dari awal itu adalah itu Bu, komunikasi ya Bu ya. Jadi komunikasi saya dengan anak tersebut itu belum bisa maksimal. Jadi kadang ketika kami menanyakan sesuatu hal yang istilahnya mudah dijawab, tetapi anak tersebut hanya jawabannya dengan isyarat gitu, dengan isyarat seperti ini, atau enggak geleng-geleng kepala gitu. Jadi tidak ada suara apapun, hanya dengan isyarat seperti itu gitu. Jadi saya hambatannya dari itunya, dari komunikasinya seperti itu. Kira-kira apa Bu solusi yang Ibu pikirkan saat ini Bu untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi Bu? Oke, dari hambatan yang saya hadapi itu, saya pengennya saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak tersebut dengan cara mungkin head to head deh, hati ke hati. Terus kemudian saya bisa menggali informasi dari orang tuanya, bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan anak tersebut agar anak tersebut itu bisa terbuka dengan saya, bisa enjoy dengan saya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semestinya pertanyaan itu dijawab dengan bahasa atau dengan lisan gitu, tidak hanya dengan isyarat. Iya. Nah, kalau konsekuensi dari solusi yang sudah dipertimbangkan tadi ada atau tidak Ibu? Kalau konsekuensinya
konsekuensi saya dalam menghadapi hambatan tadi. Dengan dari solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi, konsekuensinya Ibu harus bagaimana? Oh iya, berarti saya harus meluangkan waktu nggih Bu ya, meluangkan waktu dengan banyak ya. Artinya ketika saya misalnya nih melakukan percakapan hati ke hati dengan anak tersebut, saya harus membuat suasana yang nyaman, kondusif. Artinya tidak ada suasana nyaman yang kondusif itu yang tidak ada banyak orang, artinya harus di luar jam. Terus kemudian saya meluangkan waktu yang lebih agar bisa menggali bagaimana caranya si anak tersebut bisa terbuka atau bisa berbicara yang leluasa dengan saya gitu. Jadi waktu yang luang, waktu yang lebih seperti itu Bu Yumna. Ya, berarti intinya meluangkan waktu ya Bu ya untuk Adam Betul tadi sekali. ya. Sekarang dari skala 1 sampai 10 Bu, nomor berapa Ibu yang sudah usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan tadi Ibu, skalanya? Kalau usaha saya sama ini skalanya mungkin masih skala 6 ya Bu ya, karena saya belum bisa maksimal mendekati si Adam tersebut ya. Terus kemudian saya juga kalau dari solusi yang tadi yang saya lakukan itu agak-agak sudah mulai itu, tapi kalau menurut saya itu Bu belum bisa maksimal gitu. Jadi komunikasi kami dengan Adam juga belum maksimal. Saya pikir itu masih di level 6 gitu skalanya gitu. Ya. Berarti sekarang prioritas atau strategi apa Bu yang harus Ibu lakukan supaya nanti dari 6 itu bisa naik seperti yang Ibu harapkan, mungkin di level berapa Bu? Bu pengennya di level berapa? Saya pengen di levelnya 9 ya Bu ya. Iya, semakin baik nggak apa-apa. 9 ya, jadi dari 6 ke 9 harapannya nanti strateginya yang lain adalah saya bisa melibatkan secara langsung di pembelajaran khusus untuk anak tersebut. Terus kemudian mungkin saya fokus pada usaha dia selama ini, tidak fokus pada hasilnya, tidak fokus pada dia terlambat nih mengerjakannya gitu, tidak fokus seperti itu, tapi fokus pada usaha dia untuk menyelesaikannya. Terus kemudian fokus juga pada minatnya dia, agar dia dengan saya tahu minatnya dia, kelebihannya dia, saya harapannya biar bisa Adam tersebut bisa termotivasi belajarnya seperti itu. Siap Bu. Ya Bu, ini kita sudah hampir mengakhiri sesi kita hari ini. Selanjutnya kesimpulan apa Bu dari hasil sesi kita hari ini Bu? Oke, kesimpulan yang saya dapat hari ini, awalnya saya berpikir bingung gitu ya Bu ya, bingung bagaimana nih si anak ini Adam ini bisa termotivasi belajarnya gitu. Tetapi setelah saya mengikuti sesi dengan Bu Yumna ini, saya bisa terpecahkan solusinya, dan insya Allah kedepannya nanti bisa saya lakukan gitu, agar harapannya si Adam ini bisa termotivasi belajarnya, kemudian dia juga enjoy dalam belajar di kelas 4B ini, seperti itu. Oke, amin insya Allah ya Bu ya. Nah ini Bu, kapan nih kira-kira Ibu mau melaksanakan komitmen-komitmen yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi? Aduh, kapan ya? Pengen sih cepatnya ya Bu Yumna ya, karena ini masih SAS ya Bu Yumna ya. Iya, sama. Jadi mungkin jadi kan selama SAS ini kan anak-anak pulang jam 11 gitu ya Bu Yumna. Iya. Kerja sampai 3. Jadi mungkin ini ada kesempatan nih buat saya untuk melakukan strategi yang tadi saya sampaikan setelah SAS itu. Insya Allah nih saya pengennya mulai
hari Jumat kira-kira Bu Yumna. Jadi insya Jumat. Allah besok saya, insya Allah besok saya itu lagi atur kembali langkah-langkahnya bagaimana. Saya susun strateginya dan insya Allah saya actionnya melakukan pendekatan dengan adabnya itu adalah hari Jumat gitu Bu Yumna. Tanggal 1 itu ya Bu? Pulang sekolah gitu. Okay. Ya tanggal 1 insya Allah. Iya. Sekarang Bu, kira-kira siapa saja yang bisa atau dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tadi Bu? Oke baik. Yang bisa dapat membantu mungkin orang tua ya Bu Yumna ya, orang tua yang dari Adam ya. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya Adam, terus kemudian saya bisa berkolaborasi, bertanya-tanya dengan wali kelasnya Adam sebelumnya, wali kelas 1, 2, dan 3-nya. Cukup itu sih kira-kira, mungkin dari orang tua sama wali kelas yang nantinya bisa membantu saya melakukan pendekatan yang intensif sehingga Adam bisa termotivasi belajarnya seperti itu. Oke, baik. Support system ya Bu ya, berarti dari orang tua, kemudian dari wali kelas sebelumnya di kelas 3 berarti ya Bu ya? Oke, kelas 3, 2, ataupun 1 gitu. Oh, dari awal juga. Gitu. Oh ya, siap. Nah, ini kapan lagi nih Bu kita bisa mengadakan pertemuan lagi, ada sesi lagi seperti ini untuk menyampaikan apa yang sudah Ibu laksanakan, tindak lanjutnya apa sebagai evaluasi kita nih Bu? Oke baik, nantinya kan insya Allah saya akan melakukan hari Jumat ya Bu Yumna ya, dan itu pun hari Jumat pun kan mungkin belum tentu berhasil langsung gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin melakukan pendekatannya berhari-hari gitu. Mungkin saya butuh waktu 1 pekan setelah hari Jumat itu Bu Yumna. Insya Allah Jumat depannya kita bisa bertemu lagi untuk bisa membahas ini kembali gitu, tindak lanjutnya gitu. Oh ya, berarti kira-kira 2 minggu lagi ya Bu ya setelah hari ini ya? Ya. Oke, insya Allah. Ya, terima kasih Bu Naila sudah meluangkan waktunya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu tadi sampaikan bisa berjalan lancar dan harapan-harapannya juga bisa terwujud ya Ibu ya. Amin. Sama-sama Bu Yumna, saya juga terima kasih sudah terbantu nih. Saya mendapatkan pencerahan dari sesi percakapan kita ini. Semoga nanti bisa kedepannya saya bisa melakukan dengan baik dan semoga kita bisa bertemu kembali gitu ya Bu Yumna ya. Amin. Insya Allah bermanfaat ya Bu ya. Oke, terima kasih ya, Bu Naila. Kita akhiri sesi hari ini ya Bu. Assalamualaikum. Oke Bu Yumna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.